kali ini kami tim literasi SDN Sukapura akan mempresentasikan tentang kaulinan barudak. Seperti yang kita ketahui, seiring dengan perkembangan zaman, kaulinan barudak sudah mulai tergeser oleh permainan modern. Namun, masih banyak orang yang tetap melakukan permainan barudak atau kaulinan barudak dengan tujuan untuk melestarikannya. Lalu apa sih sebenarnya kaulinan barudak itu? Kaulinan barudak merupakan permainan tradisional dari daerah Sunda. Kaulinan barudak terdiri dari dua kata, yaitu ada kaulinan dan juga ada barudak. Kaulinan berarti permainan, sedangkan barudak berarti anak-anak. Oleh karena itu, kaulinan barudak merupakan permainan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. Adapun sejarah dari kaulinan barudak yaitu kaulinan barudak sudah ada sejak Kerajaan Sunda, yaitu pada abad ke-15. Pada saat itu, kaulinan barudak dikenal dengan istilah kakung. Kakung sendiri berasal dari bahasa Sunda, yaitu kancil. Kancil digambarkan sebagai hewan yang cerdik, pintar, dan lincah. Oleh karena itu, salah satu tujuan atau esensi dari kaulinan barudak yaitu agar anak-anak dapat secara pandai dan cerdik dalam menghadapi permasalahan-permasalahannya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami tim literasi SDN Sukapura akan mempresentasikan atau membahas satu kaulinan barudak yang paling terkenal di Jawa Barat, yaitu ucing sumput atau petak umpet. Selamat mendengarkan. Saya Sambil Sapitri Alempa akan menjelaskan sejarah tentang ucing sumput atau petak umpet. Ucing sumput atau petak umpet menjadi salah satu permainan tradisional di Indonesia yang melekat. Permainan petak umpet ini ialah permainan mencari orang dengan awal yang sebagai penjaga, menutup mata dan menghadap ke tembok, lalu menghitung sampai 10 untuk memberikan waktu kepada yang lain agar bisa mencari tempat bersembunyi. Jika dia melihat temannya yang sudah melompat, dia berteriak sambil memegang tembok atau tempat dia menjaga. Yang ketahuan duluan ialah yang akan jaga selanjutnya. Kata petak umpet dipakai untuk permainan mencari orang atau teman yang bersembunyi umpet. Kenapa dipakai kata petak? Karena zaman dulunya pada permainan ini si orang yang mencari atau diistilahkan jaga di sini berada dalam suatu petak yang digambar di atas tanah atau bidang tempat dia jaga sebelum memulai permainan mencari temannya. Permainan tradisional petak umpet masih belum jelas kapan permainan ini mulai ditemukan atau dimainkan. Namun yang pasti pada abad kedua seorang penulis Yunani menulis tentang permainan yang disebut Apodidras Inda. Permainan itu mirip dengan petak umpet yang kita kenal sekarang. Saya Herisa Salsabila akan melanjutkan penjelasan sejarah ucing sumput. Petak umpet adalah permainan berulangan populer yang melibatkan minimal 2 pemain, yang ditandai dengan tindakan mencari dan bersembunyi. Dalam permainan ini, satu pemain berperan sebagai pencari dan memulai dengan menghitung sampai angka tertentu. Sementara peserta lainnya mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Nama permainan ini berbeda-beda di setiap daerah. Bagi masyarakat Jawa, permainan ini dikenal dengan nama delikan dan petekong. Sementara itu, bagi masyarakat Sunda, nama lain petak umpet adalah ucing sumput. Masyarakat Aceh mengenal permainan ini dengan sebutan pet-pet. Lalu di Banjarmasin, permainan petak umpet memiliki nama lain ajakan tungku. Masyarakat Sumatera Utara menyebut permainan ini dengan istilah alif berondong. Meski belum ditemukan detail sejarah mengenai permainan tradisional tersebut, tetapi sudah dipastikan kegiatan ucing sumput sudah dimulai pada zaman dulu. Kemungkinan saat era kolonialisme pertama kali di Indonesia, ucing sumput jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ucing artinya kucing dan sumput artinya bersembunyi. Jadi ucing sumput adalah kucing yang bersembunyi. Kembali lagi dengan saya Zahra Badani dan Reza Wijaya Zahra. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara bermain ucing sumput atau petak umpet.
Cara bermain kucing sumput. Permainan ini dimulai dengan home pipa untuk menentukan siapa yang akan berperan sebagai kucing yang bertanggung jawab untuk mencari teman yang bersembunyi. Kucing itu kemudian menutup matanya atau berbalik dan menghitung sampai 10. Sementara itu, pemain lain berebut mencari tempat persembunyian yang cocok. Biasanya, kucing memposisikan diri menghadap ke dinding, pohon, atau benda lain untuk mencegahnya mengamati teman-teman saat bersembunyi. Begitu mereka selesai menghitung, kucing mulai mencari semua pemain yang bersembunyi. Dalam permainan petak umpet, ketika seorang pemain ditemukan, kucing akan meneriaki home diikuti dengan nama mereka. Pemain yang ditemukan kemudian harus meninggalkan tempat persembunyian dan tetap berada di dekat orang yang menemukannya. Mengamati permainan sampai semua pemain yang tersembunyi ditemukan. Kemudian cara atau bermain yang selanjutnya, ketika seorang kucing menemukan bersembunyi, mereka harus segera kembali ke benteng yang ditunjuk sambil mengumumkan nama orang yang mereka temukan. Apabila pemain yang bersembunyi dapat menyentuh benteng sebelum kucing, mereka tidak akan menjadi kucing pada pemain selanjutnya. Pemain yang bersembunyi juga lainnya juga dapat menyentuh benteng agar tidak menjadi kucing, selama mereka tidak tertangkap oleh kucing. Jika mereka berhasil menyentuh benteng, semua teman yang sebelumnya ditemukan oleh kucing dibebaskan. Artinya pemain yang ditangkap dianggap seolah-olah tidak pernah ditemukan, yang berarti kucing harus menghitung ulang dan memulai permainan lagi. Permainan berakhir ketika semua pemain telah ditemukan. Orang pertama yang ditemukan kemudian berperan sebagai kucing berikutnya. Saya Muhammad Ajal Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan manfaat permainan kucing sumput. Adapun manfaat atau esensi utama dari permainan kucing sumput atau petak umpet ini adalah untuk bersenang-senang dan berkreasi. Permainan ini juga digunakan sebagai metode pengajaran kemampuan berhitung pada anak dan untuk bermain kerjasama dalam tim dengan temannya. Bermain petak umpet dapat membantu anak saling bersosialisasi karena setiap anak saling berinteraksi untuk memenangkan permainan. Selain itu, permainan ini juga melatih pemainnya untuk kreatif, terutama dalam bersembunyi tanpa diketahui oleh pemain lawan. Permainan ini bisa melatih kecerdasan, kecermatan, dan kejelian pada pemain yang ditugaskan untuk mencari pemain yang bersembunyi. Secara sebenarnya, petak umpet akan menjadikan pemainnya lebih kuat dan tangkas. Pempa alayum gamre. Sudah. Sudah. Di mana ya? Di mana lagi ya? Sami, oh. Itu. Tinggal satu lagi ya, jarak. Ajaran, oh.